سبحانه وتعالى وهدايته وعنايته وتوفيقه ثم إلى حضرة النبي المصطفى محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه وأزواجه وأهل بيته أجمعين ثم إلى جميع مشايخنا وأساتذتنا ومرشدنا ثم خصوصا لمؤلف هذا الكتاب الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. الحمد لله رب العالمين wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Qala al-mu'allif rahimahullahu ta'ala wa adama nafa'ana bi'ulumihi fid darain amin. Summa qala Allahumma hidayatan lis-shawab ya rabbal alamin. Al-faslu salisu fit talaqi wal khal'i. Bermula pasal yang ketiga pada menyatakan tolak dan khulu. Beda tolak sama khulu. Kalau khulu, suami bersedia menceraikan istri dengan istri membayar iwad. Iwad itu pengganti berupa harta. Kuceraikan kau manakala kau kasih aku 1 juta. Iya, kata istri. Nah, nih 1 juta. Jatuh talaknya manakala dibayar. Kalau nggak dibayar nggak jatuh. Jadi nggak mutlak dia. Jatuh talak tuh apabila ditebus, dibayar oleh istri. Tapi kalau tolak tanpa dibayar pun jatuh. Karena tak dikaitkan dengan kalau dibayar. Kuceraikan kau, ya jatuh. Kuceraikan kau kalau kau kasih aku 1 juta. Atau dibalik, kasih aku 1 juta, jatuh talak kau. Kasih, jatuh. Talaknya karena nggak disebut berapa, ya jatuhnya 1. Lalu bedanya sama talak saja tak dibayar. Kalau tolak saja tak dibayar, suami masih punya hak rujuk jika talaknya itu talak 1 atau talak 2. Tapi kalau talak 3 itu namanya bain kubro. Rujuk tak bisa, nikah baru pun tak bisa, kecuali setelah istrinya habis iddah dari suami yang talak 3 tuh, menikahlah dia dengan laki-laki lain, sah nikahnya, kemudian campur mereka layaknya suami istri. Itu pun setelah campur kalau dicerai oleh suami yang kedua. Begitu diceraikan oleh suami kedua, habis iddah dari suami kedua, maka boleh dia menikah kepada suami yang talak 3. Itu kalau dia mau. Kalau dia tak mau pula ya bisa dipaksa. Mesti mau kau. Nggak bisa. Orang nggak ada hak lagi suami yang talak 3. Nah, jadi misalnya berubah pikiran dia, nggak mau semula, mau balik lagi belakangan, enggak lah, nggak
dia, ya udah nggak bisa dipaksa. Nah, tapi kalau dia mau nikah lagi sama suami talak 3 boleh. Begitulah kalau talak itu talak 3, namanya talak bain. Mengapa disebut bain? Karena suami tak bisa rujuk. Kenapa dibilang kubro? Kubro itu artinya besar, karena urusan untuk baliknya itu besar, melibatkan pihak ketiga. Pihak ketiga itulah suami yang kedua, yang disebut namanya muhallil. Nah, kalau khulu bain juga tak bisa rujuk suami kepada mantan istrinya yang sudah dibayarnya talaknya itu, rujuk tak bisa. Tapi kalau berubah pikiran si mantan istri, nikah baru boleh. Kalau mereka masih menginginkan sama, boleh nikah baru, tapi tidak boleh rujuk. Kalau rujuk boleh, nggak minta izin dari istri yang ditalak dengan khulu tuh. Kalau dia talaknya talak roj'i tanpa persetujuan istri, itu hak rujuk suami. Asal suami bilang, dek kita rujuk, aku rujuk sama kau, udah istrinya balik. Nggak bisa si istri bilang tidaklah ya bang. Nggak, memang itu peraturan. Maaf ya bu, bukan kan saya laki-laki nih saya bilang kayak gini. Memang hukumnya begitu. Ustaz mentang-mentang laki-laki membela-bela laki-laki kayaknya Ustaz nih. Enggak. Saya kan punya adik, punya kakak, punya anak perempuan. Saya anak perempuan 2 gadis-gadis. Mana mungkin kalau hukum tak begitu saya bikin begitu hanya karena egois saya sebagai laki-laki. Nah, ini hukum Allah Ta'ala begitu. Jadi kita laki-laki jangan dikampak itu menantu tuh. Apa kau bilang? Udah kau jatuhkan talak anakku, sekarang kau datang nak rujuk lagi. Kampak nih mau sama kau. Aku lagi bondo aja nengok kau. Pergi kau cepat. Bisa silap aku nanti ku kampak kau. Pergi cepat. Enggak, emang hak dia itu rujuk. Seperti cerai itu tak harus minta persetujuan istri, merujuinya pun tidak harus persetujuan istri. Enak kali laki-laki kayak gitu. Iya, dari sisi ini enak laki-laki. Tapi ibu yakin nggak, Allah bikin hukum ini dia maha adil? Bu, jangan diam aja lah bu. Saya jadi sanksi nih, jangan-jangan ibu marah sama saya. Yang menetapkan hukum ini bukan Ustadz Supriyadi. Sudah jelaskan hukum. Yang menetapkan hukum ini Allah dan Rasulnya. Nah, Allah membuat hukum ini, ibu yakin nggak Allah tuh maha adil? Nah, ya udah selesai lah kalau gitu. Nggak ada merengut ibu sama saya. Yakin ya bu, adil? Ya. Di mana letak adil Allah tuh? Allah membuat suami punya hak, Allah juga membuat istri punya hak. Allah membuat istri punya kewajiban, Allah juga membuat suami punya kewajiban. Masing-masing punya hak dan kewajiban. Haknya istri, kewajiban suami. Kewajiban suami, haknya istri. Nah, itu kan adil Tuhan. Adil ya, Bu? Dijatuhkan talak lah sama si suami. Cerai kau. Tuh. Itu ya, Bu? Tuh. Selama dijatuhkan talak, istri punya iddah enggak? Punya. Berapa iddah istri? Bu. Berapa iddahnya istri? 3 bulan 10 hari. Nah, inilah ibu. 3 kali suci kalau masih haid. Kalau nggak haid meninggal, baru habis iddahnya. Kalau udah nggak haid lagi, menopause, 3 kali suci juga. Berapa bu?
Ini hak ibu loh, sekaligus kewajiban itu, jangan sampai nggak tahu. Bisa ibu ajarkan sama anak-anak. Kalau sudah nggak haid 3 bulan, nggak pakai 10 hari. 10 hari itu dari mana itu dalilnya? Tak ada itu. 3 bulan tidak pakai 10 hari kalau menopause. Tapi kalau masih haidnya normal 3 kali suci. Nah, ngitung 3 kali sucinya itu pun mesti tahu. Gimana ngitung 3 kali sucinya? Tergantung ditalakkan waktu kapan. Kalau ditalakkan ketika sedang haid, berarti haid waktu dijatuhkan talak tidak dihitung bilangan iddah. Nunggulah suci dulu. Nah, habis suci yang pertama nih, setelah haidnya habis, datang haid, baru 1 kali suci. Habis haid yang kedua, suci. Datang haid yang ketiga, baru 2 kali suci. Setelah berhenti haid yang ketiga, sucilah dia. Datang haid yang keempat, baru dikatakan 3 kali suci. Lama loh Ustaz, lama lah. Makanya karena mengakibatkan mantan istri nunggu iddahnya jadi lama, haram bagi suami menjatuhkan talak sedang haid istri. Nah ini, kita laki-laki ini harus tahu ini. Ustaz Sofyan, tolong jadi corong, sampaikan ke jamaah Ustaz semua. Nah, jadi saya pun kecipratan pahalanya kan gitu. Iya, Ustaz sampaikan ini Ustaz. Banyak laki-laki tak ngerti nih, asal marah enak aja bilang curi mau gitu. Padahal berdosa itu laki-laki tuh. Ya Bu, kasih tahu sama anak-anak ibu yang laki-laki, jangan sembarangan kau bercakap. Lebih-lebih kalau istrimu sedang haid, jangan coba-coba cakap, kena berdosa kok. Neraka kok nanti. Nah gitu. Sama anak Bu, sama menantu boleh juga lah. Ada ya? Haram itu suami menjatuhkan talak. Ini namanya tolaknya tolak bid'i. Hukumnya haram. Nah, karena dalam Quran disebutkan Allah, wa talliquhunna li'iddatihinna. Tolak kamulah mereka, istri itu sesuai dengan iddah mereka. Artinya saat dijatuhkan tolak, ketika itu iddah terus jalan. Kalau ini kan enggak, dijatuhkan talak, iddahnya enggak jalan orang haid. Nunggu suci dulu. Jadi yang selama haid ini, sebelum datang suci, ini belum jadi iddah. Disitulah jatuh haramnya, karena tak sesuai dengan perintah Allah. 1. Yang kedua, seandainya dijatuhkan talak suci, tidak haid, bukan dalam kondisi haid, lagi suci, tapi di suci itu sempat campur. Paham campur nih Bu? Hubungan suami istri. Dah, setelah campur di suci itu tiba-tiba jatuh talak. Suci saat dijatuhkan talak karena sebelumnya sempat campur, ini tidak dihitung sebagai iddah. Nah, ini yang banyak tak paham. Itu belum iddah. Jadi iddahnya kapan Ustaz? Nunggu datang haid dulu. Di suci yang sudah campur tuh, haid dia dulu, suci dari haid yang pertama, habis itu datang haid yang kedua, baru 1 kali suci. Padahal dia sudah melewati 2 kali suci kan? Tapi suci saat dijatuhkan talak, karena sebelum talak jatuh sudah campur, itu nggak dihitung. Berarti haid dia dulu, suci, haid yang kedua 1 kali suci. Suci dari haid yang kedua, datang haid yang ketiga, 2 kali suci. Suci dari haid yang ketiga, datang haid yang keempat, baru habis. Tambah lama loh Ustaz dari yang tadi. Iya, makanya berdosa lagi suami.
menjatuhkan talak ketika itu. Istri berdosa? Enggak, istri dizolimi di situ. Suami yang berdosa menjatuhkan talak ketika itu. Maaf lah ini macam mana Pak Adi? Kira-kira kalau tak ngaji laki-laki ini suami-suami ini paham hukum kayak ini Pak Adi? Dari mana? Ilmu itu didapat dari informasi itu kan dari dua, dari yang kita lihat dan yang kita dengar. Ngaji dengar enggak, melihat membaca tidak. Kalaupun adalah bukunya tak pandai dimahamkannya, atau mungkin malas pun baca buku itu. Yang rajin kan nengok sosmednya. Nah itu rajin, Facebook rajin. Tapi kalau baca-baca yang sifatnya agama malas. Bu, dari mana datang ilmu itu? Pasti tak paham. Dengan ketidakpahaman itu mungkin nggak dijatuhkan talak sama istrinya, sementara dalam kondisi suci memang, tapi sudah sempat campur sebelumnya. Mungkin nggak, Bu? Mungkin aja. Dosa. Tapi walaupun berdosa, talaknya jatuh nggak? Jatuh. Jangan dikira kalau itu tolak BDI, berdosa suami berarti nggak jatuh. Jatuh. Malah ada orang yang tak paham. Istrinya lagi hamil, tiba-tiba bergaduh jatuh talak. Dibilang emaknya pula, gila kau, istri kau lagi hamil kau jatuhkan talak. Tega kali kok. Sana, udah nggak jatuh tuh talak tuh. Mana sah jatuh talak sementara istri kau lagi hamil, nggak sah itu talaknya. Balik kau sana. Balik dia. Tapi tak bilang rujuk, balik gitu aja. Campur lagi. Campurnya itu berdosa itu. Iya, orang dia jatuh talak, kalau mau balik harus rujuk. Dia tidak bilang rujuk. Orang kata emaknya nggak jatuh, apa boleh aku rujuk, ya udah balik. Emaknya ikut berdosa. Ini kan emaknya tak mengaji, cuma ngaji dengar-dengar aja dari tetangga-tetangga kan begitu. Kadang di sinetron ada kayak gitu, dikirain nggak jatuh. Jadi nuntut ilmunya lewat sinetron, tapi salah. Sinetron lah pula. Sutradaranya pun tak Islam tak tidak. Kalaupun Islam, tak mengaji pun tidak saudaranya. Ada. Baik. Ya. Masalah ditolak waktu keadaan suci dan digauli. Kenapa? Efeknya kenapa? Ini kan waktu suci. Digauli kenapa digali itu? Apa karena takut ada isinya gitu? Iya, ada ihtimal, kemungkinan ada isi. Sehingga kalau ternyata ada isi, mungkin ada berbeda lagi perasaan di situ. Itulah ilatnya, maka tak haram, nggak boleh dijatuhkan. Saat istri sedang suci sekalipun, tapi di posisi sudah dicampuri. Karena kemungkinan hasil dari percampuran itu bisa membuahkan anak. Nanti ternyata hamil, iddahnya lain lagi. Ternyata hamil, dia tak tahu pula misalnya kalau hamil, ngitungnya 3 kali suci aja. Nah, ternyata hamil. Lah kalau hamil iddahnya beda lagi. Kalau iddah hamil dicerai, kalau dia posisi sedang hamil, iddahnya kapan, Ibu? Lahir anak. Tidak lagi 3 kali suci, lahir anak. Jadi beda, tergantung kondisinya. Baik. Ya. Tentang ikrar rujuk tadi, ada katanya tak perlu diikrarkan, tarik saja begitu. Itu bagaimana pula? Ada katanya ditariknya saja istrinya, rujuk itu gitu. Antara ada ikrar atau kemarin tadi gitu kan. Apa harus diikrarkan gitu? Iya. Atau ada saksinya lagi yang dulu itu? Iya. Seperti nikah itu harus dengan ucapan. Nikah itu kan mengikat yang terputus, mengikat yang belum terikat. Halal orang nih, sebelum akad nikah kan haram. Akad nikah itulah menghalalkannya. Udah akad, berarti mereka seperti ini, udah terikat dengan ikatan itu. Jadi halal. Ketika dijatuhkan talak, lepas ikatan.
Ketika lepas ikatan untuk menyatunya kembali, nggak bisa lah dengan kode-kode aja, main tarik tangannya aja, mana bisa. Harus dengan ucapan pula. Seperti menjatuhkan talaknya pun dengan ucapan, ya ini juga rujuknya dengan ucapan. Nah, kira-kira seperti itu. Jadi nggak bisa main kode-kode aja. Datang sana, katanya, oh udah jadi, nggak bisa. Bisa. Harus dengan ucapan. Jadi selama belum diucapkan kata rujuk, selama itu mereka masih terpisah, tercerai dengan ucapan kata cerai itu, maka selama itu pula lah mereka haram campur layak suami istri. Nah, jadi kadang-kadang kan gini, bertengkar gaduh, ujungnya jatuhkan talak. Keluarga kan merasa malu lah, akhirnya dimediasi lah supaya mereka bisa sama balik. Akhirnya oke sini, satukan balik. Waktu menyatukan tuh nasihat bertaburlah dari mulai atuk, nenek, ayah, oma, uak, laki-laki, uak perempuan, udak, istri udak apa namanya Bu? Hah? Nah muda, semualah bercakap. Jangan tak dikasih bercakap, marah itu. Pokoknya tetua-tetuanya mesti bercakap semua. Walaupun yang dicakapkan itu juga nya. Isinya maksudnya. Nah. Tapi tidak ada satupun yang membilang, jadi supaya sah rujuk kalian, kau bilang rujuk sama istri kau. Enggak ada. Kenapa? Dari mulai atuk, nenek sampai semuanya nggak ada yang ngerti hukum. Nah, pikiran orang tuh kalau udah sama balik, udah oke sama oke, ya udahlah, udah sah lah balik rujuk. Dah, makanya ini udah 2 bulan nih pisahnya, nggak seranjang, nggak serumah pun, bukan lagi seranjang. Dah, habis, ya udah ya, atuk nak pulang nih sama nenek kau, elok-elok ya, bagus-bagus, jangan lagi terulang balik. Nah, bagus-bagus kalian membangun rumah tangga kalian nih. Iya nek, iya tok, makasih ya tok, makasih ya nek, yo. Nah, uak pun gitu juga, nak pulang lah, yo, elok-elok, membikin rumah tangga kalian nih, yo, semua. Pulang semua. 2 bulan nggak jumpa Bu, pulang semua. Apa cerita? Pahamlah kita itu kan. Berdosa nggak tuh? Berdosa, haram. Kok haram Ustaz? Ya belum bilang rujuk. Jadi kita yang hadir di situ berdosa juga enggak nih? Dosa juga, enggak ngasih tahu sama orang tuh. Makanya apapun yang dibikin, sogianya tanya dulu sama Ustaz. Fas'alu ahla zikri in kuntum la ta'lamun. Tanya kamu kepada ahli zikir jika kamu tak paham. Ahli zikir, selang ahli zikir pun ditanya, boleh kalau kita memang tak tahu, apalagi kepada ulama. Tanya sama orang alim kalau memang kita nggak paham. Cuma sayangnya bukan mereka tak paham, merasa paham, tapi sebetulnya tak paham. Nah ini pula makanya tak bertanya. Tuh apa ditanya lagi udah pahamnya kami kan gitu. Tanya. Intinya mengajilah, mengaji. Baik. Jadi selama dalam masa iddah tuh istri nggak boleh nikah sama yang lain. Jangankan nikah, menerima pinangan pun tak boleh. Kami laki-laki tak boleh meminangnya. Jangankan menikahinya, meminangnya pun tak boleh. Khitbah namanya. Apa itu khitbah Ustaz? Ngasih cincin? Bukan. Ngasih cincin itu tanda saja itu. Hakikat khitbah itu menyatakan bahwa dia bersedia untuk menikahi perempuan itu. Itu khitbah namanya. Boleh lewat telepon, boleh lewat tulisan, boleh lewat kurir. Maksudnya orang diutus, boleh langsung sendiri. Dibilangnya di depan perempuan itu. Haram hukumnya. Di dalam masa iddah itu nggak boleh laki-laki lain untuk menyatakan mau menikahi dia, nggak boleh, haram.
Jangankan terang-terangan, nyindir-nyindir pun nggak boleh. Pakai pantun-pantun. Kayak mana pantunnya Pak? Saya nggak pandai. Ustaz Sofyan nih pandai. Lu pantun-pantun yang isyaratnya ke situ-situ, maksudnya mau gitu. Habis Ustaz, jangan sampai janda 2 kali lah Ustaz. Soalnya dulu kalah cepat saya Ustaz. Kalah cepat. Membilangkan isi hati itu kalah cepat. Bu, biasanya kan perempuan yang nunggu atau laki yang nunggu, Bu? Yang betul lah, Bu. Perempuan apa laki yang nunggu? Harusnya perempuan. Laki-laki yang punya keberanian menyatakan duluan, kan gitu. Baru kalau bersambut, kalau tidak ya tak bersambut, kan gitu. Ya kan begitu umumnya. Jadi jawab kalau ada jangan malu-malu kucing. Nanti duluan orang bukan apa-apa. Cuman siap dulu modal. Nah. Jadi kawan nih, si perempuan ini nunggu-nunggu. Salah paham aku kurasa. Entah dia cuma nak berkawan-kawan aja nya. Aku aja yang salah perasaan. Memang selama ini adalah isyarat-isyarat seolah dia itu memang adalah menaksir sama aku. Tapi aku tunggu-tunggu kok nggak dibilang-bilang. Nanti aku salah paham. Malu juga lah, udahlah. Ku hapuslah dia dari perasaan aku. Allah ibu. Ya kan pernah muda kita. Ku hapus dia dari perasaan aku. Supaya jangan ke situ aja pikiran kan? Alah, anggap kayak kawan aja lah. Nah, tiba-tiba ada laki-laki lain yang datang meminang. Ya udahlah, menunggu yang tak jelas. Ini jelas. Ya udahlah, ini pun jadilah. Begitu. Udah dipinang, bahkan sudah menikah, tiba-tiba baru dia menyatakan, terlambat lah bang, aku udah dipinang orang. Dulu aku tua-tua bang nggak respon. Sekarang aku udah dipinang orang, mana mungkin ku batalkan. Ngamuk lah dia bang, maaf lah bang ya katanya. Salah cepat aku kena tekong kawan. Jadi gue dengar-dengar diceraikan pula dia. Baru seminggu memang. Jadi jangan sampai lah aku menunggu janda 2 kali. Karena prinsipnya nggak dapat gadisnya, janda pun jadi. Betul nggak kawin-kawin dia menunggu. Begitu ada dengar dia dicerai, langsung cepat main SMS-nya tuh. Cepat kilat. Nggak boleh, haram hukum. Apapun alasannya, sabar dulu. Kemudian kalaupun seandainya adalah laki-laki mengirimkan SMS begitu, jangan pula tangan perempuan tuh kegatelan jawab. Biarin aja. Abaikan, jangan kegatelan. Mumpung juga lah ini. Kasihan pula aku. Sengaja dia nunggu aku sampai janda. Gak tega juga lah. Udahlah, balas saja lah. Tapi abang sabar gak nunggu sampai masa idahku habis. Alah. Kegatelan itu. Cocoknya jawabnya, maaf, aku masih dalam masa idah. Gitu. Jangan lagi dijanjikan. Jadi wajib selama masa iddah menahan diri dari itu. Ada sebagian perempuan begitu diceraikan lakinya, palas hati. Apa dikira aku nggak laku kawin lagi? Bersoleh, habis-habisan dia bu. Yang biasanya nggak kayak cenil bibir. Wah, sengaja. Begitu ada laki-laki yang bersedia moncengkan dia, boncengan dia, macam ngangek-ngangek. Kau pikir kau aja laki-laki? Banyak laki-laki yang suka sama aku. Nih buktinya, baru seminggu aku kau ceraikan, udah dapat ku gantinya. Gitu, haram itu. Banyak gitu ya bu ya. Siapa itu bu? Laki-laki perempuan itu? Perempuan. Kasih tahu ya bu ya. Pantasnya ngasih tahu ibu-ibu, jangan laki-laki, marah dia kalau laki-laki. Ibu-ibu nggak boleh kayak gitu.
Haram itu. Jangan kau bersolek-solek sengaja kau memancing-mancing laki-laki lain. Jangan karena panas kau sama laki kau diceraikan tiba-tiba kau bikin berdosa. Jangan. Gak boleh. Nah, haram. Nunggu. Baik. Selama dia menunggu tuh, ada nggak kewajiban mantan suami terhadap mantan istrinya? Ada. Apa kewajibannya? Kewajibannya tetap ngasih nafkah, ngasih tempat tinggal, ngasih pakaian. Berapa wajib suami ngasih pakaian sama istri? Saya nanya yang wajib bu, nggak yang sunat. Kalau yang sunat nggak pakai batas tuh. Yang wajib berapa bu? Ya? Berapa setel? 5? 3? Yang wajib 2 setel selama setahun. Yang wajib saya bilang, yang sunat nggak usah cerita. Boleh yang sunat banyak. Pakaian wirid ibu aja pun sampai 3. Nah, kan sunatnya itu kan. Artinya sunat dibelikan suami. Nah, jadi yang wajib 2. 2 yang mana Ustaz? Semua. Dari atas sampai bawah, dari dalam sampai luar. Nah, 2 yang wajib. Ya Pak Nuri. Cocok ini. Tapi jangan yang wajib aja Pak Nuri. Kalau makan yang wajib itu ya asal pokoknya ada yang dimakan. Tapi kan kita makan pakai yang sunat-sunat ya Bu ya. Pakai kalau bisa yang enak, yang ini yang. Gitu juga lah ngasih istri baju. Jangan yang wajib-wajib aja, yang sunat juga. Baik. Kalau tak ada yang wajib pun jadilah. Dah, kebetulan biasa menjatuhkan waktu wajibnya itu mau lebaran. Jatuh talaknya bulan Rajab. Berarti kalau bulan Ramadan akhir masih statusnya kan beriddah. Masih wajib suami ngasih. Kasih. Jangan karena udah dicerai, udah aku ceraikan bukan istriku lagi, tak ada kewajiban aku. Enggak, masih tetap ada kewajiban. Di sini banyak suami-suami tak tahu. Kasih pakaian. Dek, nih, walaupun kau udah kuceraikan, tapi tetap kau tanggung jawabku karena kau masih dalam masa iddah. Nih, baik itu beli baju. Wah, kasih 2 juta. Ada suami gitu bu? Ada lah, kalau ngaji dia ada. Ada, masa nggak? Ibu nih cepat kali memvonis. Ada. Kalau dia ngaji dan takut sama Allah. Tapi kalau tak ngaji dia pula, udahlah, mana ada lagi yang kayak gitu. Dah. Itu pakaian. Nafkah juga sama. Uang belanja. Macam mana dulu dia kasih belanja, begitulah kasih. Tetap berkewajiban. Tempat tinggal sama, tetap wajib. Jadi nggak boleh begitu diceraikan dibungkusi pakaiannya sama suaminya. Nah, pergi kau sana. Tak ada hak kau. Karena rumah nih sebelum aku menikah sama kau, aku udah punya rumah nih. Jadi tak ada harta gono gini. Pergi kau dari sini kata. Nggak boleh diusir. Boleh dikeluarkan dari rumah tuh, tapi siapkan rumah sewa selama dalam masa iddah. Yang layak, jangan pula 2 kali 3. Rumah yang layak seukuran kemampuan dia lah pula. Kalau ada orang kaya, ya sewakan rumah yang agak lumayan supaya jangan jatuh martabat dia sebagai mantan istri dari orang kaya. Masa begitu pula dikasih gubuk reot? Yang layak lah, sewakan, nggak apa-apa. Atau kalau tak mampu dia menyewakan rumah untuk mantan istrinya, dia yang keluar dari rumah itu, pergi tempat emaknya dulu sementara selama masa iddah, atau tempat familinya, tempat saudaranya, begitu. Pokoknya wajib menyediakan tempat tinggal, pakaian selama setahun 2, dan nafkah. Nah inilah harusnya suami-suami paham di situ. Nah, Bu, baru namanya adil. Itu kan kewajiban suami ya sama mantan istri selama dalam masa iddah. Baru namanya adil. Tentu mantan istri pun adalah kewajibannya. Jangan cuma nerima hak nafkah, tempat tinggal, pakaian.
sementara tak ada kewajiban dia. Kan nggak mungkin. Baru adil karena itu haknya istri yang 3 tadi, itu kewajiban mantan suami. Tentu mantan suami punya hak, mantan istri punya kewajiban. Apa kewajiban mantan istri? Patuh dan taat kepada mantan suami. Manakala mantan suami kapan saja dalam masa iddah tuh nak rujuk, dia wajib patuh. Nggak bisa bilang tidak, nggak bisa bilang nggak mau aku, nggak bisa. Karena itu haknya mantan suami menjadi kewajiban mantan istri. Seperti tadi itu juga, untuk memberikan nafkah, tempat tinggal dan pakaian, itu tidak harus diminta persetujuan si suami. Itu kewajiban Allah mewajibkannya, bukan istrinya mewajibkannya. Jadi mau setuju nggak setuju mantan suami, itu kewajiban dia, Allah. Kalau dilanggar, siap-siap masuk neraka. Sebaliknya mantan istri juga begitu. Kalau mantan suami mau rujuk, dia nggak mau, siap-siap masuk neraka. Misalnya lah, nggak mau aku rujuk lagi, nggak ada itu cita-cita rujuk. Padahal suami udah bilang, dek abang rujuk sama aku. Tidak, tak ada rujuk. Dah, karena keras sekali pula mantan istrinya, pulang mantan suami. Dah, selama suami tidak menjatuhkan talak lagi, selama itu dia masih terikat dengan pernikahan setelah rujuk. Artinya sampai kapanpun mantan istri ini tak bisa menikah sama laki-laki lain. Nah, itu konsekuensinya. Ustadz, aku nggak masalah kalau rujuk tuh Ustadz. Cuma yang jadi masalah Ustadz, dia itu setengah kayak orang gila Ustadz. Maksud ibu apa? Kalau udah marah ngeri Ustadz, main pukul, mau bunuhnya aku. Aku udah habis bersabar, benjol-benjol aku ini ha. Cuman nggak mau aja aku ngadu ke polisi KDRT. Kalau nggak udah masuk nih Ustadz. Jadi kalau ini udah butuh-butuh bulan memang Ustadz, kapan dia salah cakap dicakapkannya. Ternyata inilah dicakapkannya. Ya udah, cocok kali, pucuk dicinta ulang pun tiba, dijatuhkan talak, udah langsung nyaku dari rumah tuh, udah tak ada ikatan apa-apa lagi aku sama dia. Makanya tiba-tiba diminta rujuk, nggak bisa lah, tetap bisa bu, tapi dipukuli Ustaz. Kalau dipukuli ibu tak mau lagi sama dia, sama si mantan suami itu, tinggal ngadu aja ke pengadilan. Dirasa-rasanya udah cukup sabar menunggu berubah, si laki ternyata tak berubah-ubah, si itu aja, kerja malas, makan mau, main pukul, ringan tangan bantu istri nggak apa-apa, ringan tangan mukuli istri. Udahlah, kurasa Ustadz dah cukup lah Ustadz, mumpung anak pun masih 2 Ustadz, aku takut nambah terus nanti tambah payah Ustadz. Aku udah siap kayaknya sudah bercerai sama dia. Udah, betul, nggak menyesal, nggak terpikir-pikir nanti sama anak yang 2 nih kalau nyari ayah-ayahnya. Nah, pikirkan dulu. Udah enggak Ustadz, betul, serius. Udah Ustadz, mantap, gugat ke pengadilan. Karena suami dalam akad nikah setelah itu dia kan membacakan sighat ta'liq. Apabila aku sewaktu-waktu meninggalkan istriku selama 2 tahun, atau aku tidak memberikan nafkah wajib kepadanya selama 3 bulan berturut-turut, atau aku menyakiti badan jasmani istriku, atau aku tidak mempedulikan dia selama 6 bulan lamanya, dan dia tidak rela, dia mengadukan halnya ke pengadilan agama, kemudian maka pengaduannya diterima dan dibenarkan oleh pengadilan agama, maka jatuhlah talak saya kepada yang satu, manakala ia membayar iwat kepada saya 10.000 rupiah. Itu diucapkan oleh suami setelah akad nikah kan. Nah, itulah dasarnya kita jemput bola, karena talaknya itu digantung, ditaklik, digantungkan di pengadilan. Ya, istrilah yang menjemputnya ke sana dengan menggugat suaminya. Ketika diproses di pengadilan ternyata benar. Apalah buktinya bu, kalau ibu dipukuli laki ibu, ini buktinya di visum sama dokter segala macam udah, saksi-saksinya udah, ya akhirnya itu talak. Begitu caranya. Bukan rujuk dia itu ditolak, dimentahkan, enggak. Rujuk dia itu sah secara hukum.
Cuman karena kita sudah nggak kuat lagi hidup bersama dengannya, gantian kita gugat dia ke pengadilan. Karena dia sudah melanggar sighah talak. Begitu caranya. Nah, cuman ya berdoa-doalah kita mudah-mudahan jangan sampai dapat menantu yang tukang mukul. Nah, satu lagi jangan narkoba. Satu lagi jangan tukang tenggen. Pokoknya yang tak elok-elok tuh janganlah. Ya Bu ya. Nah, dapat yang elok-elok. Makanya kalau mau dapat yang elok Bu, mana anak ngaji lah. Ini masih banyak lajang-lajang nih. Saya mau lajang-lajang. Enggak ngaji payah tuh. Nah, sekalian promosi. Nah, jadi bedanya tolak sama khulu. Kalau tolak bisa rujuk. Kalau talak 1, talak 2. Tapi kalau khulu tak bisa rujuk. Tinggal lagi karena nibainnya suro, rujuk tak bisa. Tapi nikah baru bisa. Nikah lagi. Kalau mau sama balik nikah lagi. Mesti habis iddah dulu baru boleh nikah? Enggak mesti, karena yang mau menikahi mantan suami. Jadi enggak perlu habis iddah mantan istrinya baru menikah pula sama mantan suami. Enggak. Saat dalam masa iddah itu juga boleh, karena yang mau menikahi adalah mantan suaminya. Nah, sebetulnya dengan ini bisa balik modalnya ini. Ceraikan aku bang, boleh. Tapi aku dulu kan nikah sama kau nggak gratis. Gak apa-apa lah, aku ceraikan kau. 10 juta aja kasih sama aku. Iya nah, aku kasih bang 10 juta. Tuh jatuh talak. Udah jatuh tiba-tiba belakangan menyesal. Bercerai mereka itu menyesal, terutama istri yang menyesal. Karena dia dulu minta, menyesal. Udah pisah baru teringat-ingat. Kata orang bilang, kalau sudah tiada baru terasa. Hafal juga ibu ya. Baru teringat sebetulnya dia baiknya, cuman aku aja yang cerewet. Begini. Si suami pun rupanya gitu juga. Kontak batinnya ada. Jadi pada dasarnya mereka masih mau sama. Ada pula Ustadz Sofyan memediasikan. Udahlah akhirnya sama. Cuman kata Ustadz Sofyan, tapi tak bisa kalian rujuk. Tapi Ustadz baru sebulan ya kami pisah Ustadz. Sebulan. Tapi kan kau bayar itu cerainya. Jadi nggak bisa. Jadi mesti nikah lagi Ustadz. Ya nikah lagi. Udah. Nikah kan pakai mahar ya Bu. Walaupun nikah yang kedua dengan suami istri yang sama, itu tetap pakai mahar. Namanya nikah pakai mahar. Jadi ditanya, berapa lah mahar kau dek? Nggak banyak-banyak lah bang, sebanyak yang ku kasih waktu itu aja lah. Ini kasih itu berapa? 10 juta. Udah 10 juta, balik lagi duitnya. Udah bisa sama balik. Cuman talak yang jatuh tetap dihitung. Karena talaknya jatuh 1, ya jatahnya 2 lagi. Hati-hati. Nah, bukan kalau nikah berarti pemutihan. Enggak. Kalau nikah ya tetap talak yang lalu hitung 1. Baik. Alah, baru judul dah azan. Ya seginilah dulu ya Bu. Ini kan kita baru pemanasan. Ibarat mobil kan baru keluar dari showroom. Jadi running tuh tak boleh panas-panas kali mesinnya. Gitu Pak Janur ya. Nanti bisa jim. Seginilah dulu. Mudah-mudahan yang kita kaji insyaallah jadi ilmu yang bermanfaat. Amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma arzuqna imanan kamila wa yaqinan shadiqa wa qalban khashi'a wa ilman nafi'a wa amalan maqbula wa taubatan nasuha wa husnal khatimah. Allahumma arzuqna rizqan wasi'an halalan tayyiban mubarakan jamila
وإلى الخير قربنا وعن الشر أبعدنا واقض هوائجنا في الدين والدنيا والآخرة إنك على كل شيء قدير صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين. تقبل الله.